Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Bu Zahra yang sudah memberikan kelompok kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada kali ini. Dan juga teman-teman semuanya yang sudah menyimak dan memperhatikan presentasi yang akan kelompok kami berikan. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang beberapa UUD dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Diah Ayu Kusuma, yang kedua ada Dinda Aulia Darmawan, saya sendiri, yang ketiga ada Iksal Maulana Fauzianza, yang keempat ada Nando Pratama, yang kelima ada Nawal Masud, dan yang keenam ada Oktavia Suci Ramadhani. Nah, untuk materi pembahasan kita kali ini ada 3, yaitu ada masa awal reformasi, masa demokrasi terpimpin, dan juga masa reformasi. Nah, untuk materi pertama yaitu masa awal reformasi akan dijelaskan langsung oleh saya. Oke, jadi yang pertama masa awal reformasi. Nah, reformasi ini berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu re berarti kembali dan formasi berarti susunan. Nah, reformasi berarti pembentukan atau penyusunan kembali struktur pola kehidupan. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reformasi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara drastis. Nah, tujuan reformasi yang paling utama yaitu memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan bidang lainnya. Nah, untuk sejarah awal reformasi sendiri itu, jadi reformasi ini lahir pada tanggal 21 Mei tahun 98, yang dimana hari itu bertepatan dengan lengsernya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Nah, dari kemunduran Soeharto ini memunculkan banyak hal nih. Nah, yang pertama itu menandakan berakhirnya masa Orde Baru, dan yang kedua lahirnya masa reformasi hingga sekarang. Nah, dari munculnya era reformasi ini itu tentu mengubah banyak sekali tatanan dan susunan di negara Indonesia. Maka era reformasi ini bisa dikatakan sebagai era yang menyusun kembali. Nah, juga dari lahirnya era reformasi ini bertepatan dengan diangkatnya B.J. Habibie sebagai Presiden Negara Indonesia. Nah, terus di sini ada tujuan era reformasi. Yang pertama yaitu menangani krisis ekonomi dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, jadi terkhusus untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global serta pemulihan aktivitas usaha nasional. Nah, jadi terus tujuan yang kedua itu mewujudkan kedaulatan rakyat di seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, hal ini itu bisa melalui peningkatan dan perluasan partisipasi politik rakyat secara tertib guna bisa mewujudkan stabilitas nasional. Nah, yang ketiga ini ada menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan HAM. Nah, tujuan ini pun juga mempunyai tujuan yaitu untuk menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. Nah, yang terakhir ada meletakkan dasar-dasar kerangka dan kegiatan reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam mewujudkan masyarakat madani. Nah, selanjutnya ini ada latar belakang dari lahirnya reformasi. Nah, tentu dong era reformasi ini merupakan era yang diharapkan dan didambakan oleh masyarakat untuk bisa kembali membawa mereka ke masa yang lebih baik. Nah, di dalam hal ini tentu ada dong latar belakang yang dari reformasi ini sendiri gitu. Nah, yang pertama itu adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 97 sampai 98. Nah, krisis moneter atau krisis finansial yang terjadi pada awal Juli tahun 1997 merupakan faktor utama terjadinya era reformasi, yaitu merosotnya nilai tukar rupiah. Hal itu pun menjadi penyebab utama dalam krisis ekonomi pada saat itu. Nah, tentu dari hal itu memicu inflasi yang tidak terkendali nih, sehingga harga kebutuhan pun semakin naik dan masyarakat pun nggak mampu gitu untuk membeli kebutuhan tersebut. Nah, pada awal tahun 98 ini ekonomi di Indonesia ini semakin buruk nih karena udah sejak Oktober tahun 97 International Monetary Fund atau IMF ini sudah turun tangan nih karena mereka udah kebukti kalau mereka tuh nggak bisa nih memperbaiki stabilitas ekonomi dan rupiah di Indonesia. Nah, yang kedua ini ada tragedi Trisakti tahun 98. Pasti kebanyakan dari kalian udah tahu dong tentang tragedi ini. Nah, tragedi ini itu merupakan salah satu faktor besar yang melatar belakangi lahirnya reformasi karena dari tragedi ini pun juga memunculkan banyak korban jiwa. Nah, jadi hal ini pun tragedi ini pun terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat dalam karena Soeharto dalam memimpin Indonesia. Jadi tragedi ini itu khususnya para mahasiswa melakukan demonstrasi ke gedung MPR dan DPR di Jakarta pada 10 Mei tahun 98 dan juga aksi unjuk rasa pada tanggal 12 Mei tahun 98. Nah, tentu aksi ini pun memiliki tujuan utama yaitu melengsarkan Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Gitu. Jadi karena keadaan sudah tidak terkendali pun akhirnya Soeharto pun memilih untuk
memundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Nah, tapi dari aksi tragedi ini pun juga memunculkan banyak korban jiwa. Nah, yang terkenal ini ada 4 korban jiwa dari Universitas Trisakti. Yang pertama itu ada Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royadin, dan Hendrawansi. Nah, maka dari itu kenapa tragedi ini disebut sebagai tragedi Trisakti tahun 98. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada penyebab reformasi 1998. Nah, tentu balik lagi ke awal, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, masa reformasi Indonesia pada saat itu terjadi karena kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu. Karena pemerintah pada saat itu tuh nggak berpihak kepada rakyat gitu, yang dimana seharusnya kan masyarakat itu diutamakan gitu kan. Nah, apalagi pemerintah pada saat itu banyak dikuasai tentara, sehingga tidak ada demokrasi saat memerintah. Ditambah pada saat itu perekonomian Indonesia pun memburuk karena adanya KKN. Nah, KKN itu kolusi, korupsi, dan juga nepotisme. Gitu. Jadi, lantaran demokrasinya udah redup nih, maka dari itu Indonesia mengalami reformasi pada tahun 1998. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan penyeimbangan kekuasaan antara kekuatan politik militer Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno sebagai balancer atau penyeimbang di antara keduanya. Masa kepemimpinan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan bagian dari sejarah bangsa yang amat penting. Pada saat menjadi kepala negara, Soekarno pernah mencoba beberapa sistem pemerintahan. Salah satunya adalah demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Dekret ini dianggap menandai kekuasaan Soekarno yang hampir tidak terbatas dan pemusatan kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan hadirnya Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai partai politik yang paling dominan dan TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan hankam dan sosial politik. Dekret Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru untuk pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1959. Namun, pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum sukses mendefinisikan Undang-Undang Dasar yang diharapkan. Sementara di kalangan warga pendapat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 lebih kuat. Dalam menanggapi hal itu, pada 22 April 1959, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituante yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Pada 30 Mei 1959, konstituante menerapkan pemungutan suara. Hasilnya, 269 suara menyetujui Undang-Undang Dasar 45 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang mencetuskan setuju lebih banyak dan tetapi karenanya pemungutan suara ini harus diulang. Sebab banyak suara tidak memenuhi quorum. Hingga akhirnya pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara formal di Istana Merdeka. Isi dari dekret tersebut antara lain, yang pertama, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlangsungnya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, pembubaran konstituante. Adapun ciri-ciri yang membedakan demokrasi terpimpin dengan jenis demokrasi lain diantaranya yaitu: pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat. Ciri pertama dari demokrasi terpimpin adalah adanya lembaga perwakilan rakyat. Setelah kembali ke UUD 1945, Presiden Soekarno mencoba mengikuti aturan yang ada di dalamnya. MPRS, DPRS, dan DPAS dibentuk. Hanya saja lembaga negara yang seharusnya menjadi ciri demokrasi ini, semua anggotanya dipilih oleh Presiden. Ciri yang kedua yaitu kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara. Pada saat demokrasi parlementer, Presiden berkedudukan hanya sebagai kepala negara. Menteri-menteri dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri yang ketiga yaitu kekuasaan Presiden tidak terbatas. Semua urusan negara tergantung pada Presiden. Selanjutnya yang keempat yaitu dibentuknya poros Nasakom.
Nasakom merupakan singkatan dari nasionalis dan komunis. Di sini merupakan penyatuan ide Soekarno yang ingin merangkul kaum nasionalis dan komunis di bawah naungan negara Indonesia. Padahal komunis merupakan ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, ciri yang kelima adalah penyederhanaan partai. Pada awalnya, penyederhanaan partai merupakan bagian dari menghapuskan kepentingan partai dan golongan yang sangat mendominasi. Namun, pada prakteknya, penyederhanaan partai termasuk pada pembubaran partai-partai yang tidak sejalan dengan pemerintah. Ciri yang keenam, peran serta ABRI dalam politik saat demokrasi terpimpin. ABRI menganut dua fungsi, yaitu peran sebagai pelindung negara sekaligus dalam kegiatan politik. Akibatnya, peran ABRI yang lebih utama banyak ditinggalkan. Selanjutnya yang ketujuh, kebebasan pers dilarang pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Tidak semua orang bebas menyuarakan pendapatnya. Padahal, hal itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah melarang kebebasan pers. Siapa saja yang mengkritik pemerintah maka akan ditangkap. Ciri yang kedelapan, berlaku politik mercusuar. Kelompok atau perorangan yang identik dengan Barat dan Amerika dilarang. Pemerintah saat itu memberlakukan politik mercusuar, politik yang didominasi atau berkiblat ke Cina sebagai negara komunis. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita akan membahas tentang konsep dan tujuan dari demokrasi terpimpin. Untuk pengertian demokrasi sendiri sudah dibahas oleh presentator sebelumnya. Jadi demokrasi terpimpin ini tuh merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Nah, gagasan ini tuh dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Nah, ada nih dua konsepsi pokok pemikiran dalam konsepsi ini. Nah, diantaranya itu ada pembaruan struktur politik yang harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Terus yang kedua ada membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik, terus juga kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Nah, demokrasi terpimpin ini memiliki tujuan untuk menata ulang kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Nah, namun justru terdapat nih banyak pelanggaran UUD 145 pada proses pelaksanaannya. Kemudian sistem demokrasi terpimpin ini mulai ditinggalkan setelah terjadinya peristiwa gerakan 30S 1965 atau bisa kita sebut sebagai G30S yang terjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Nah, jadi pada bahasa demokrasi terpimpin ini tuh banyak nih terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Seperti pembentukan Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Terus juga ada MPRS nomor 3 /MPRS /1963 yang membahas tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Lalu yang ketiga di sini ada pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Terus yang keempat, pengangkatan ketua DPR-GR atau MPRS menjadi menteri negara oleh presiden. Dan yang kelima ada GBHM yang bersumber pada pidato presiden pada 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Baik, di sini kita akan membahas tentang dampak demokrasi terpimpin terhadap Indonesia. Nah, jadi setelah Soekarno mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959, Indonesia ini memasuki babak baru dalam sejarahnya. Dekret presiden ini menandai berdirinya rezim demokrasi terpimpin atau istilah lainnya adalah Orde Lama. Nah, jadi dampak demokrasi terpimpin yang pertama bagi Indonesia itu ada dalam demokrasi terpimpin ini terjadi banyaknya pelanggaran UUD 1945. Dimulai dari pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup sampai juga penetapan pidato sebagai garis besar haluan negara atau bisa kita singkat sebagai GBHN. Dalam pidatonya ini, pada hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno ini menguraikan ideologinya nih, ideologi dari demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian itu dikenal dengan Manipol, yaitu Manifesto Politik. Nah, selanjutnya ada pada tahun 1960, kaidah yang sama nih semakin rumit karena ditambahnya kata Uzbek yang merupakan singkatan dari UUD 1945, Sosialis Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan juga Kepribadian Indonesia. Nah, jadi Manipol Uzbek ini tuh diperkenalkan di segala tingkat kependidikan dan pemerintahan, dan pers juga diharuskan untuk mendukungnya nih.
Terus penerimaan money policy ini menimbulkan banyak kekacauan tidak hanya dari segi ekonomi, tapi juga terhadap kebudayaan. Selanjutnya yaitu kehidupan politik nasional dalam periode ini tuh ditandai dengan kedudukan presiden yang semakin kuat sesuai dengan UUD 1945. Nah, kabinet itu nggak lagi harus bertanggung jawab nih sama parlemennya, jadi melainkan kepada presiden. Terus kehidupan partai politik pun disederhanakan. Kalau kan ada yang dibubarkan karena dianggap terlibat dalam pemberontakan separatisme atau ditolak untuk diakui. Untuk dampaknya selanjutnya yaitu yang keempat, ada di bidang ekonomi terjadinya kemerosotan besar akibat mercusuar yang tak sebanding nih sama kekuatan perekonomian negara. Semua ini tuh bergulir dan terakumulasi menimbulkan kekacauan besar yang memang sangat diharapkan oleh PKI. Yang memang secara sadar merencanakan suatu situasi yang berpotensi memicu revolusi sosial. Tak heran juga sih, ada isu-isu politik saat itu yang selalu diarahkan untuk memecah belah masyarakat. Nah, yang terakhir, itu puncak kemelut yang terjadi nih. Nah, dengan meletusnya peristiwa berdarah yang terkenal dengan sebutan G30S, yaitu Gerakan 30 September ini, membuat PKI ini tumbang. Dan karena itu juga Pancasila mampu dipertahankan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, periode demokrasi terpimpin ini segala berakhir dengan tumbangnya kepemimpinan Soekarno. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu masa reformasi. Dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru, yaitu ditandai dengan mundurnya Soeharto dari jabatan kepresidenan, hal ini tuh membawa Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa reformasi. Nah, jadi masa reformasi ini merupakan masa perubahan dari masa sebelumnya. Artinya gerakan reformasi ini tuh merupakan gerakan untuk mengubah bentuk suatu tatanan, karena tekanannya itu tuh udah nggak lagi disukai atau juga nggak sesuai dan bertolak belakang gitu dengan masyarakat. Nah, Indonesia sendiri ini mengalami sejarah ketatanegaraan yang dimulai dari beberapa era. Bisa dilihat bahwa era pertama itu era Orde Lama sejak 1959 sampai dengan 1966 pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno yang menganut sistem demokrasi terpimpin. Lalu selanjutnya Indonesia tuh memasuki era Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998 pada masa pemerintahan Soeharto. Nah, dan yang terakhir atau yang sekarang ini Indonesia memasuki era reformasi yang dimulai dari periode pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie sampai dengan sekarang periode pemerintahan Joko Widodo. Slide selanjutnya di sini ada periode pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie pada tahun 1998 sampai dengan 1999. Pada tanggal 21 Mei 1998 ini B.J. Habibie diangkat menjadi presiden pertama yang menjabat pada era reformasi setelah Soeharto menyatakan mundur dari jabatan kepresidenan. Nah, jadi B.J. Habibie ini sebelumnya merupakan wakil presiden dari Soeharto yang mana dilantik menjadi presiden RI sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 tentang kekuasaan pemerintah yang menyatakan jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Lalu pada tanggal 22 Mei 1998 ini B.J. Habibie menyusun yang namanya kabinet. Nah, kabinet ini dinamai Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, terdapat nih peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu referendum Timor Timur. Sejak masa Orde Baru ini, Timor Timur sebenarnya berusaha gitu untuk memisahkan diri dari Indonesia. Akhirnya B.J. Habibie melaksanakan namanya referendum pada tanggal 30 Agustus 1999, yang mana hal ini tuh bertujuan untuk memastikan apakah rakyat Timor Timur ini memilih otonomi atau kemerdekaan. Nah, hasil dari referendum ini akhirnya diumumkan oleh PBB pada 4 September 1999 dengan keputusan bahwa 78,5% rakyat Timor Timur ini ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, akhirnya pada tanggal 19 Oktober 1999 Timor Timur ini berhasil lepas dari Indonesia. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan berakhirnya masa jabatan B.J. Habibie gitu? Masa pemerintahan B.J. Habibie ini berlangsung sangat singkat ya, yaitu 1 tahun 5 bulan yang dimulai dari 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Hal yang menjadi penyebab besar berhentinya B.J. Habibie ini dikarenakan penolakan penyampaian pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden RI pada sidang umum MPR gitu. Nah, sorotan utama dari penolakan MPR ini yaitu karena peristiwa referendum Timor Timur, yang mana MPR ini menganggap bahwa Presiden ini tidak becus gitu menjadi pemimpin negara sehingga Timor Timur bisa keluar dari Indonesia gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie. Selama periode pemerintahan B.J. Habibie, beliau menetapkan serangkaian kebijakan-kebijakan yang cukup menyejahterakan rakyat Indonesia gitu dari yang sebelumnya sangat krisis. Kebijakan-kebijakan itu diantaranya yang pertama ada dalam bidang politik.
Nah, di sini B.J. Habibie memperlakukan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini yang lebih demokratis dan juga meluas melalui MPR nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998 dengan menerbitkan UU nomor 22 tahun 1999. Yang mana hal ini tuh berisi tentang otonomi daerah sebagai upaya mengatasi kesenjangan pusat daerah. Nah, selanjutnya beliau juga membuat kebijakan politik seperti menghapus kebebasan pers dengan mengesahkan UU Pers tahun 1999 tentang perlindungan pers dan tugas wartawan. Lalu beliau juga membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 jabatan dengan masing-masing jabatan itu 5 tahun. Kebijakan selanjutnya yang dibangun oleh B.J. Habibie itu ada dalam bidang HAM gitu. Nah, contohnya seperti pemberian amnesti dan abolisi untuk tahanan dan narapidana politik pada masa Orde Baru. Lalu beliau juga menghilangkan tanda khusus pada KTP pada warga keturunan Tionghoa. Selain itu beliau juga menghilangkan diskriminasi ras, etnik, dan agama. Selain itu beliau juga memperlakukan kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi. Di antaranya yang pertama itu beliau berhasil mengatasi krisis moneter. Nah, ini tuh beliau mengatasi krisis moneter ini dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dari yang sebelumnya itu $1 senilai Rp16.000 menjadi $1 US itu senilai 6.700. Nah, selanjutnya beliau juga berhasil menurunkan laju inflasi dan juga distribusi kebutuhan pokok itu mulai membaik, kembali berjalan dengan baik lagi gitu. Nah, baik, sekian pembahasan materi dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Octavia. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang periode pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Pemilihan presiden dan wakil presiden pada sidang paripurna melalui pemungutan suara anggota MPR. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Gus Dur, beliau berhasil memenangkan pemilihan suara dan secara resmi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Sedangkan Megawati terpilih menjadi wakil presiden dan dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Kemudian kebijakan apa aja sih yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Gus Dur ini? Nah, yang pertama ada di bidang hukum dan politik, seperti memisahkan TNI dan Polri. Jadi, pada masa Orde Baru, TNI dan Polri itu disatukan dalam satu institusi, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur ini, TNI dan Polri dipisahkan agar fokus pada masing-masing fungsinya. Kemudian, amandemen UUD 1945 pada 18 Agustus tahun 2000, agenda reformasinya itu berkaitan dengan susunan pemerintahan provinsi, pusat, kota, dan kabupaten. Nah, selanjutnya itu adalah menyelesaikan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disingkat dengan KKN pada tanggal 6 Desember 1999. Nah, kasus KKN ini dibuka pada masa Orde Baru dan hasilnya itu adalah Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa terkait korupsi di beberapa yayasan yang dipimpinnya. Yang kedua itu adalah di bidang HAM atau hak asasi manusia. Nah, selama menjabat menjadi presiden, Presiden Gus Dur ini dikenal sebagai sosok yang pluralis ya, mendukung keberagaman dan membela hak-hak minoritas keturunan Tionghoa dengan mengakui Konghucu sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia, serta beliau menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Selanjutnya, Presiden Gus Dur juga mengubah nama Papua. Jadi pada masa Orde Baru, wilayah Irian Jaya pada tanggal 1 Januari, Presiden Gus Dur secara resmi mengembalikan namanya menjadi Papua. Oke, baik, yang selanjutnya itu adalah periode pemerintahan Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004. Jadi setelah Presiden Abdurrahman Wahid diturunkan dari masa jabatannya, maka Presiden Megawati Soekarno Putri pun diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima dan dibantu oleh Hamzah Has sebagai wakil presidennya. Jadi di sini saya akan bahas masa reformasi periode pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Nah, setelah diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima pada tanggal 23 Juli tahun 2001, Presiden Megawati ini membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong ini memiliki 5 agenda utama. Yang pertama itu adalah menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disingkat dengan KKN. Nah, yang kedua menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga meneruskan pembangunan politik. Yang keempat adalah mempertahankan supremasi hukum. Dan yang kelima itu menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan apa aja sih yang telah ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri ini? Nah, pertama itu adalah kebijakan dalam bidang hukum dan pemerintahan. Beliau melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati,
MPR kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November tahun 2001. Yang kedua, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2002 dan membentuk Mahkamah Konstitusi atau MK selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2003. Kemudian beliau juga mengeluarkan UUD Nomor 32 Tahun 2004 mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian selanjutnya ada kebijakan dalam bidang ekonomi. Jadi krisis ekonomi yang melanda di Indonesia ini sejak tahun 1998 itu belum dapat teratasi oleh dua pemerintahan sebelum Megawati. Pada awal pemerintahannya, Presiden Megawati ini dianggap telah berhasil membangun kembali perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat inflasi dan rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini pun juga berdampak pada stabilnya harga barang. Beberapa kebijakan di bidang ekonomi itu antara lain seperti mengatasi utang Indonesia dengan cara mengadakan pertemuan Paris Club ketiga dengan IMF pada tanggal 12 April tahun 2002. Nah, pertemuan ini tuh tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah membicarakan penundaan pembayaran utang luar negeri Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah kebijakan dalam kedaulatan NKRI. Jadi pada masa pemerintahan Megawati ini, wilayah yang paling rentang yang ingin memisahkan diri dari NKRI itu adalah Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Papua. Keduanya itu adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya, namun mereka tuh hanya mendapatkan sedikit dari hasil sumber daya alam mereka, serta mereka tuh juga merasakan pembangunan yang tidak merata gitu. Kemudian Presiden Megawati pun menetapkan beberapa kebijakan, yaitu seperti mengubah persentase pembagian hasil sumber daya alam, di mana daerah Papua dan Aceh mendapatkan 70% dari hasil sumber daya alamnya, dan 30% diberikan kepada pemerintah pusat melalui Undang-Undang Dasar Nomor 1B Tahun 2001 dan Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2001. Periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dengan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Kebijakan Presiden SBY dalam program 100 hari pertama. Program tersebut diprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan pemberantasan KKN. Salah satu program pemberantasan kemiskinan yang paling terkenal adalah BLT pada tahun 2006. Dianggarkan sebesar 18,8 triliun untuk 19,1 juta rumah tangga. BLT diberikan berupa bantuan tetap, pendidikan, dan kesehatan rata-rata 1,3 juta per rumah tangga. Selain itu, program juga dilakukan melalui perbaikan lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana, seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, akses jalan, air bersih, dan lain-lain. Selanjutnya, kebijakan Presiden SBY dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, menangani bencana tsunami Aceh dengan menetapkan Kepres No. 30 tahun 2005. Pada tahun 2004 terjadi bencana yang begitu besar, yaitu bencana tsunami Aceh. Bencana ini memperparah kondisi krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia. Karena bencana tsunami ini menimbulkan kerugian materi yang sangat besar bagi Indonesia. Presiden SBY kemudian menetapkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh serta Kepulauannya. Yang kedua, meningkatkan anggaran di sektor pertanian untuk perbaikan sektor pertanian, seperti penyediaan pupuk murah bagi petani, dan meningkatkan anggaran pendidikan untuk menaikkan dana bantuan operasional sekolah, atau yang kita kenal dengan BOS, serta tunjangan guru. Hasilnya Presiden SBY berhasil menurunkan tingkat putus sekolah dari 4,25% menjadi 1,5% pada tahun 2006. Selanjutnya, kebijakan Presiden SBY dalam menangani konflik dalam negeri. Yang pertama, melakukan pendekatan langsung ke masyarakat Aceh yang ingin memisahkan diri. Presiden SBY menerapkan beberapa kebijakan seperti mengadakan forum dialog, mulai dari forum tingkat lokal hingga forum internasional, melakukan pendekatan langsung ke masyarakat Aceh, melalui kunjungan pada tanggal 26 November tahun 2004 untuk mensosialisasikan pentingnya otonomi khusus bagi Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Karena menurut Presiden SBY, solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah di Aceh. Yang kedua, mengeluarkan kebijakan melalui Inpres Nomor 14 Tahun 2005 tentang langkah penanganan konflik Poso. Konflik yang terjadi di daerah Poso merupakan konflik agama.
Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 1998. Periode pemerintahan Joko Widodo tahun 2014 sampai sekarang. Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 dalam pemilu 2014 bersama Yusuf Kala. Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer Indonesia. Presiden Joko Widodo menjabat selama 2 periode, dengan periode bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan agenda utama reformasi ekonomi, konektivitas antar wilayah dan produktivitas, pemerintahan Jokowi dengan semboyannya, kerja, 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 segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai targetnya. Pada era Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia pun gencar untuk terus meningkatkan jumlah investasi asing atau PMA atau penanaman modal asing di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan 5 visi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke depan, diantaranya 1. Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur dengan cara membangun banyak jalan dan jalan tol yang menghubungkan ujung ke ujung pulau seperti Trans Sumatera dan Trans Jawa, serta membangun sarana transportasi ke ujung Indonesia seperti Papua sehingga biaya ke sana tidak mahal lagi. Jokowi meningkatkan kualitas SDM dengan cara memberikan sekolah gratis dan subsidi kepada orang-orang yang tidak mampu, termasuk BBM bersubsidi yang sekarang hanya untuk kalangan yang tidak mampu saja. Yang ketiga, Jokowi mengizinkan banyak perusahaan asing masuk ke Indonesia, sehingga orang-orang yang tadinya pengangguran dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, sekarang lebih banyak punya peluang untuk bekerja. Yang keempat, Jokowi mereformasi birokrasi yang kurang benar bekerjanya dengan cara mengganti para menteri. Contohnya Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan. Ketika itu yang diganti dan juga sering melakukan sidak atau belusukan untuk memantau pekerjaan mereka. Yang kelima, Jokowi tidak pernah korupsi dan tidak suka juga melakukan suap dan bayaran untuk hal yang tidak seharusnya, sehingga beliau pun mengeluarkan APBN yang sesuai untuk kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan saja, dan datanya pun sesuai dengan yang dikeluarkan atau dimasukkan ke kas pemerintahan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya dan teman-teman saya berikan. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Bu Zahra selaku dosen pengampu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.